fans. Halo semuanya, selamat datang di video kami mengenai peran guru dalam layanan bimbingan di sekolah dasar. Pernah nggak sih kalian melihat siswa yang tampak murung, tidak semangat belajar, sampai sering bertengkar dengan teman-temannya? Masalah seperti ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan nasihat, tetapi memerlukan pendampingan dan juga bimbingan dari guru. Nah, di sekolah dasar, layanan bimbingan berperan aktif dalam membantu mengenali siswa, berperilaku positif, dan juga berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, dalam video kali ini, di sini kami akan mewawancarai salah satu guru di sekolah dasar untuk mengetahui bagaimana sih layanan bimbingan diterapkan oleh guru. Pasti kalian gak sabar kan? Yuk langsung aja simak videonya. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Partono. Saya di SD Negeri Tambasi 1 ini tahun ini mengajar di kelas 4B. Saya di sini mulai tahun 2020. Di SD Wates 1 juga, SD Tambasi 3. Pernah di Manyaran juga. Totalnya mungkin sekitar ya 20 tahun lebih. Baik, pertanyaan pertama Bapak, karena Bapak sudah masuk dari tahun 2020. Tentunya pernah, setiap minggu kita kan ada yang namanya kegiatan KKG guru ya. Kalau di sini namanya gugus kemuning. Beberapa kali disampaikan sosialisasi bagaimana menangani anak atau membimbing anak, kenakalan anak, kemalasan anak, dan lain sebagainya. Oke, baik, karena sudah ada beberapa pelatihan, tentunya akan lebih siap dalam menangani problem atau permasalahan anak-anak di dalam kelas. jadi luar biasa sekali ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Di saat ini itu yang kadang-kadang terjadi itu bullying, kita harus bisa menangani dengan bijak. Atau juga tentang kemalasan anak, kita harus juga bisa segera menindaklanjuti dengan cara pendekatan-pendekatan yang tidak merugikan anak. baik, jadi memang kalau kegiatan layanan bimbingan di sekolah dasar itu tidak selalu istilahnya itu bentuknya formal, tetapi juga dapat disisipkan dalam keseharian di kelas setiap harinya. Anak-anak itu tidak terbiasa menyampaikan atau berbicara dengan indah ataupun ini unggu-unggu ya, sopan santun, karena biasanya bawaan dari rumah. Ada kalanya anak-anak membawa kata-kata yang kasar, yang seperti itulah yang harus kita tangani segera. Kalau tidak kita tangani, kebiasaan itu atau yang dilakukan anak itu akan menular ke anak yang lain. Nah, di sini bahayanya. Jadi di dalam keseharian kita harus menyampaikan bahwa kita harus bisa menyampaikan atau berkomunikasi dengan baik. Tentunya bagaimana kita berkomunikasi dengan teman, bagaimana berkomunikasi dengan bapak ibu guru. Keseharian kita tekankan untuk berbicara yang sopan, unggu-unggu. Kalau bahasa Jawa dengan bahasa kromo inggil atau kromo halus. Kalau belum bisa ya kita menggunakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masing-masing siswa itu memiliki karakter-karakter yang berbeda. Nah, dari cara tersebut, tentunya di dalam kelas kan bisa terlihat ketika kita mengajar itu respon dari anak-anak. Kadang-kadang ada yang menggunakan bahasa sudah baik karena mungkin di lingkungan rumahnya, di lingkungan keluarganya itu mungkin sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Ada juga anak yang lingkungannya kurang mendukung, jadi kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang kurang layak atau kurang pas. Nah, disitulah kita akan tahu. Nah, disitu kita akan melakukan apa yang namanya pendekatan ke anak-anak tertentu yang memang betul-betul membutuhkan bimbingan ataupun yang mengucapkan kata kasar ya. Itu kita dekati bagaimana kok bisa sampai bisa mengeluarkan kata itu. Ataukah pengaruh dari temannya atau pengaruh dari lingkungan keluarganya. Dari situlah kita akan mengetahui. berarti dari hal-hal kecil tersebut, seperti perubahan sikap ataupun perilaku itu menjadi tanda-tanda seorang siswa tersebut membutuhkan bimbingan. Kalau misalnya ya, ketika kita melihat atau mendapati anak yang misalkan dalam diskusi kelompok itu kok murung, maksudnya lain sendiri sikapnya, tentunya kita akan nanti setelah pembelajaran mungkin kita panggil, kita tanya, kita dekati, mungkin apakah ada masalah di keluarga atau di lingkungan rumah atau bahkan di kelas ya. Dari situ kita akan menggali informasi dari anak, dan tentunya setelah kita mendapat informasi itu kita akan dapat mencari solusinya
agar anak bisa kembali semangat belajar, bisa kembali gembira, senang, ya, bisa melaksanakan pembelajaran bermakna, sehingga akan mencapai hasil pembelajaran yang luar biasa bagus. Bapak di kelas kan berarti Bapak juga Itu memang saya pernah juga alami seperti itu. Anak itu akan kita dekati saja, kita kasih pertanyaan ketika dalam kondisi tenang, bukan kondisi yang marah ya. Dalam setiap ketika sudah kondisi tenang, kita tanyai ada apa dengan kamu, ada apa dengan kenapa kok marah gitu ya. Nanti kita akan tahu dari situ ya, informasi atau kalimat-kalimat yang muncul dari anak tersebut, kita akan tahu bagaimana solusinya agar anak tersebut tidak lagi mudah marah. Dan kita kasih pemahaman bahwa marah seperti itu akan berdampak tidak baik atau negatif dalam lingkungan pembelajaran. Tentunya akan mempengaruhi nyaman dan tidaknya dalam belajar. pendekatannya sangat bijak ya Pak. Dari situ kita akan pancing beberapa pertanyaan, tentunya akan kita kasih ke yang kurang semangat itu. Ketika dia menjawab, nanti kita kasih apa ya, apresiasi, tepuk tangan atau kita puji ya. Disitulah anak ketika menerima pujian akan bisa mempengaruhi semangat anak tersebut. Jadi dan teman-temannya pun akan melihat bahwa anak tersebut ternyata mampu. Karena terjadi tidak semangat itu karena biasanya mental anak itu minder ya. Mental anak biasanya kurang bisa menguasai materi tersebut, kadang-kadang terjadi apa ya, terjadi minder di anak tersebut. Berarti kan motivasi tidak selalu harus lewat kata-kata ya, tapi bisa perhatian yang baik kecil maupun yang besar. Di awal semester ya biasanya kita bikin yang namanya kesepakatan. Nah, kita buat kesepakatan dengan anak, jadi yang membuat kesepakatan itu ya anak dan guru. Artinya kalau anak-anak itu kok membuat aturan sendiri, itu insya Allah itu akan otomatis dia akan berusaha untuk menaatinya. Jadi tidak karena takut dengan sanksi, tidak takut dengan Pak Guru. Artinya memang ini saya yang membuat dan saya harus tanggung jawab. Kita memang harus kita tanggapi dengan bijak, artinya biarkan anak bercerita apa yang terjadi di rumah. Pernah saya juga ketika mengajar di kelas 5, pernah ada anak juga yang curhat seperti itu. Artinya di rumah ternyata di rumah tidak diperhatikan orang tua karena orang tuanya mempunyai anak kecil ya, punya anak bayi atau adik. Dia merasa tidak diperhatikan. Jadi anak tersebut nangis dan menyampaikan ke saya. Kemudian langkah saya komunikasikan dengan orang tua yang dirasakan anak tersebut ya, sehingga anak di kelas juga kadang murung, kadang nangis karena permasalahan di rumah seperti itu. Kemudian terjadi yang namanya saling memahami ya. Artinya kita ngasih saran ke orang tua, memang harus lebih diperhatikan anak agar anak itu termotivasi, semangatnya itu stabil ya dalam menuntut ilmu atau belajar di dalam kelas. Jadi peran guru itu bukan hanya mengajar di kelas saja, tapi juga menjadi tempat bercerita bagi siswa-siswanya. Kita lihat aja keseharian dari anak-anak dalam proses belajar mengajar. Kalau proses belajar mengajar itu selalu kondusif, ya, selalu bisa mengikuti dengan baik, dan juga anak-anak juga harmonis dalam komunikasi, dalam berteman, berkawan, bermain, tentunya itu akan mendukung juga dalam pembelajaran. Dan disitulah kalau sudah situasi dan kondisinya nyaman, harmonis, otomatis berarti pembelajaran kita, bimbingan kita ke anak itu berhasil. Jadi suasananya harmonis dan menyenangkan. Terakhir Bapak, harapan saya untuk bimbingan konseling ke anak itu ya, memang guru itu harus mempunyai kemampuan kemampuan untuk membimbing, memecahkan masalah dengan bijaksana, dengan hati yang ramah, dengan kata-kata yang santun ya. Tentunya harapan saya juga kalau guru menguasai ini semua, insya Allah pembelajaran di kelas, di sekolah akan berjalan dengan baik, sehingga bisa mencapai apa yang namanya visi misi dari sekolah tersebut. Ayo sama penutup. kira-kira aku ini tipe. Halo. Belum.